Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kedua. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan juga Hakim dalam kitabnya Mustadrak, Nabi bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu Allahu ala syatri dini falyattaqillaha fi syatri tsani." Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah dengan wanita atau istri yang salihah, maka sungguh Allah telah membantunya untuk melaksanakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga separuhnya lagi. Jadi dengan menikah, maka separuh agama dia sudah jaga, dia sudah laksanakan separuh agama dalam pernikahan itu. Tinggal separuhnya lagi dia menjaga. Karena agama mencakup secara keseluruhan tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, muamalah dan yang lainnya. Tapi dengan nikah dia telah menjaga separuh agama. Kemudian Nabi SAW itu tidak menyukai membujang. Nabi SAW tidak menyukai sama sekali orang yang membujang. Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirum bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Dan Nabi tidak menyukai membujang sama sekali. Dan Nabi menganjurkan laki-laki untuk segera menikah dengan wanita-wanita yang subur dan banyak anaknya. Dan juga ketika ada beberapa sahabat yang datang ke rumahnya Rasulullah menanyakan kepada istri Nabi SAW tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan, di antara mereka mengatakan, "Saya akan berpuasa sepanjang masa." Karena melihat ibadahnya Rasulullah atau mendengar ceritanya istri Nabi tentang ibadahnya Rasulullah, di antara mereka mengatakan tidak mau, artinya mereka akan puasa terus menerus. Yang lain mengatakan, "Saya akan sholat malam, tidak tidur terus menerus." Dan yang lain mengatakan, "Saya tidak akan nikah selama-lamanya." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Antumul ladina qultum kadza wa kadza, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah, walakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa tazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, sungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan aku yang paling takwa. Jadi aku yang paling takut dan paling takwa di antara kalian. Akan tapi aku berpuasa, aku berbuka, aku sholat, aku pun tidur, dan aku menikahi para wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Jadi Nabi menyebutkan bahwa nikah termasuk sunnah Nabi. Kata Nabi, "An-nikah min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah itu termasuk sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Ayo ikhwah, a'azakumullah. Kadang-kadang ada orang beralasan dia tidak mau menikah. Ada para ulama yang tidak menikah. Sering terlontar alasan. Yang menjadi tolak ukur kita, yang menjadi teladan kita, ulama atau Rasulullah? Yang menjadi teladan kita Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya. Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah," bukan fil ulama. "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Contoh kita Rasulullah, bukannya para ulama. Jadi kalau ada orang memberikan alasan, kan ada juga di antara ulama yang tidak menikah, urusan mereka dengan Allah SWT. Kita tidak tahu tentang alasan mereka kenapa tidak nikah, kita tidak tahu.
Kadang-kadang disebutkan tentang Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau yang lainnya. Mereka tidak nikah, urusan mereka dengan Allah, bukan urusan kita. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kewajiban kita meneladani Rasulullah SAW. Uswah kita Rasulullah, contoh kita Rasulullah, itu yang kita ikut. Jadi nggak bisa orang beralasan dengan para ulama, karena kita tidak tahu tentang alasannya mereka. Tapi jelas nas-nas dari Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih memerintahkan kita untuk segera menikah. Perintah dari Rasulullah SAW, dan ini termasuk sunnah Nabi, yang Nabi mengatakan barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. Kemudian ikhwani fiddin, a'azakumullah, para salafus saleh juga sangat menganjurkan untuk menikah. Mereka benci, membujang, serta tidak suka lama-lama hidup sendiri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, radhiyallahu anhu, seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal 10 hari lagi, sungguh aku lebih suka menikah. Aku ingin pada malam-malam yang tersisa bersama seorang istri yang tidak berpisah dariku. Kemudian Sa'id bin Jubair pernah berkata, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, apakah engkau sudah menikah? Aku menjawab, belum. Beliau kembali berkata, nikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang banyak istrinya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Hakim, sanadnya sahih, perkataan Ibnu Abbas ini. Kemudian Ibrahim bin Maisarah berkata, Taus berkata kepadaku, engkau benar-benar menikah atau aku mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Umar kepada Abu Zawaid, tidak ada yang menghalangimu untuk menikah kecuali kelemahan atau kejahatan, itu banyaknya dosa. Kemudian Taus juga berkata, Imam Taus berkata, tidak sempurna ibadah seorang pemuda sampai ia menikah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya, dan juga dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Saya jelaskan dalam buku saya ini bahwa orang yang enggan menikah, saya mengutip perkataan ulama, orang yang enggan menikah, baik itu laki-laki ataupun wanita, mereka sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Mereka adalah orang-orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan bersifat biologis maupun spiritual. Bisa jadi mereka bergelimang dengan harta, namun mereka miskin dari karunia Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwani fiddin, a'azakumullah, sekarang apa manfaat Nabi menganjurkan untuk menikah? Ini manfaatnya sangat banyak. Nabi SAW menganjurkan kepada seluruh pemuda untuk segera menikah. Nabi bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Nabi bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji, kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anjuran Rasulullah SAW untuk segera menikah mengandung berbagai manfaat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya melaksanakan perintah Allah Ta'ala, karena Allah yang menyuruh untuk menikah. Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Allah menyebutkan, hendaklah kalian menikahi wanita-wanita itu 2, 2, 3 atau 4. Apabila kalian tidak sanggup, maka 1. Dan Allah menyebutkan, dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian supaya kalian tidak berbuat kezaliman. Ini perintah Allah, fankihu, perintah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'